Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budak Lui semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah teman-teman, mohon maaf saya baru kembali update video dikarenakan beberapa minggu ke belakang saya memiliki aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, nah sekarang saya akan review aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengecek kamera 2API teman-teman di HP teman-teman atau HP Android teman-teman. Nah untuk aplikasi ini mungkin hanya beberapa yang mengetahui karena kita seringnya menggunakan kamera manual convertible untuk mengecek level kamera API. Nah untuk aplikasi ini detailnya sangat terperinci teman-teman, jadi beberapa fitur yang support atau tidaknya di kamera 2API teman-teman yang miliki. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang teman-teman subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak tertinggal dengan update terbaru dari Budak Lui. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan singkat saja apa itu kamera 2API. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui. Jadi intinya, kamera 2API itu memungkinkan kita untuk mengakses fitur-fitur kamera yang meliputi aperture value, fokus, konversi warna, keseimbangan putih atau AWB, file RAW, atau menajamkan foto teman-teman hingga ISO dan speed shooternya bisa kalian gunakan. Oke, mungkin itu lebih singkat ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mengetahui di Google, kalian cari saja apa itu kamera 2API. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Google Play Store. Jadi aplikasi ini tersedia di Google Play Store. Jadi teman-teman cukup cari aja dengan kata kunci kamera 2 Probe. Nah ini dia teman-teman paling atas. Nah ini dia kamera 2API Probe. Teman-teman install saja, dan untuk ukurannya hanya 1,7 MB. Dan ini penggunanya sudah hampir 1 juta ya teman-teman. Oke. Jadi untuk ukuran filenya sangat kecil. Nah seperti biasa, setelah terinstall seperti ini, kalian buka saja, maka tampilannya itu akan seperti ini. Ya, ini lebih detail ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini beberapa resolusi gambar atau kamera teman-teman ataupun aperture yang tersedia. Nah, di sini yang paling penting adalah di hardware support level. Di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro dengan chipset Snapdragon. Nah, di sini untuk hardware support kamera API-nya full ya teman-teman. Nah, teman-teman coba saja install. Di sini ada level 3 full, limited, eksternal, legacy, dan uncommon atau tidak diketahui. Jadi jika level kamera API teman-teman itu sampai level 3, itu perangkatnya telah menambahkan beberapa fitur ke perangkat keras atau termasuk pemrosesan ulang UUV atau file UUV. Jadi teman-teman jika ingin download aplikasi Google atau Gcam, biasanya tersedia file berbentuk UUV ataupun JPEG. Itu dia teman-teman. Jadi itu ada di level kamera 3. Kemudian di sini ada penuh. Ya, untuk penuh ini mendukung semua kemampuan utama kamera 2API. Jadi hampir semuanya full ya teman-teman, bisa digunakan. Kemudian ada limit atau terbatas. Ya, hanya ponsel yang mendukung beberapa fitur kamera 2API tidak bisa menggunakan beberapa fitur pendukung lainnya. Jadi terbatas ya teman-teman. Kemudian legacy itu bisa dibilang ponsel cerdas Android hanya mendukung fitur kamera API saja tanpa kamera 2API. Oke teman-teman, di sini saya akan coba sandingkan menggunakan sampel HP Realme 5 Pro dan Realme C21Y. Nanti kita lihat beberapa fitur perbedaannya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro dengan Realme C21Y. Nah, di sini perbedaannya sangat jelas ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk hardware support di Realme 5 Pro itu full, sedangkan di Realme C21 itu limited atau terbatas. Bisa teman-teman lihat juga di perbandingan aperture-nya atau aperture value. Untuk Realme 5 Pro itu manual aperture tersedia juga. Kemudian perbedaannya hanya di auto aperture atau auto flash. Jadi di aperture-nya ada perbedaan. Kemudian kita lihat ke bawah. Teman-teman lihat saja ini perbandingannya ada sedikit perbedaan antara Realme 5 Pro dan Realme C21 karena untuk kamera 2API-nya full dan terbatas. Nah, di sini untuk white balance juga di C21 itu tidak support WBZ, Twilight atau warm. Kemudian kita scroll juga ke bawah. Nah, untuk Realme C21 ternyata tidak bisa menggunakan
file dalam bentuk RAW atau file .raw, sedangkan di HP Realme 5 Pro karena support full itu support untuk RAW capture-nya. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat perbedaannya di sini lebih detail dibandingkan dengan manual kamera compatible. Oke, kita scroll ke bawah dan untuk stabilisasi video atau mode di sini untuk Realme 5 Pro itu videonya bisa stabil ya teman-teman. Ya mungkin tidak sestabil menggunakan alat bantu tripod apa namanya sih, stabilizer ya teman-teman. Tetapi di Realme C21 itu tidak support stabilisasi video. Nah, untuk ukuran dari gambarnya juga ini banyak perbedaan. Jadi ketika teman-teman install beberapa aplikasi kamera, baik itu Gcam atau aplikasi kamera lainnya, biasanya akan menyesuaikan dengan level kamera 2 API teman-teman yang ada di HP teman-teman. Ya, jadi jika teman-teman melihat Gcam ini bisa diinstal di Realme 5 Pro karena dia full untuk kamera 2 API-nya, jadi banyak sekali support kamera Gcam. Dibandingkan jika teman-teman menggunakan Realme C21Y mungkin sulit sekali, atau jika kalian menemukan Gcam juga tidak akan bisa lebih terang atau penajaman fotonya jika dibandingkan dengan Realme 5 Pro. Ya, karena itu bawaan standar ya teman-teman, bawaan standar dari HP teman-teman. Oke teman-teman, itu saja beberapa penjelasan mengenai kamera 2 API dari Budak Lui. Semoga video ini bermanfaat. Jadi sekarang teman-teman bisa memastikan apakah teman-teman support Gcam atau Google Kamera pada HP teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.